Itu kan yang kalian lihat netizen, yang WA saya ratusan yang beri dukungan moral ke saya. Kalian tahu ya, dari Papua ada dukungan, dari Banten ada, oke, dari Cirebon ada. Apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Jika mungkin permintaan ganti majelis hakim tidak dipenuhi, seperti apa? Ya, kita lihat saja. Kan surat kami ini bahwa sudah menjawab. Kita lihat aja. Kita lihat aja. Yang penting seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa yang kami minta itu pantas, wajar, dan patut. Ya, kalau masalah di meja itu, kalau dalam pembelaan secara terpaksa, ya kan, itu hal biasa dalam pembelaan. Ada pasal-pasal yang menerangkan tentang itu, apalagi saya ada lapisan hukumnya, yaitu surat kuasa. Bagaimana kita bisa melakukan pembelaan, tindakan yang harus kita lakukan ketika membahayakan posisi klien saya. Rasman dan Firdaus Oiwobo memang dua pengacara yang boleh dikatakan kocak ya. Ketika mereka sudah melakukan kesalahan dengan membuat kericuan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di beberapa kesempatan lain mereka memberikan klarifikasi seolah-olah menyalahkan pihak majelis hakim. Menurut mereka, tindakan yang mereka lakukan itu akibat daripada permintaan mereka yang tidak dipenuhi oleh majelis hakim. Mereka menganggap bahwa majelis hakim itu tidak adil dalam memimpin perkara yang dilaporkan oleh Hotman Paris tersebut. Hal ini mereka tuntut agar pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara segera mengganti hakim yang baru untuk memimpin persidangan. Karena menurut mereka ini sudah tidak adil. Dan sepertinya Rasman dan Firdaus Oiwobo itu terlihat seperti tidak merasa melakukan sebuah kesalahan, atau tidak pernah merasakan sebuah tindakan yang memicu kemarahan dari berbagai pihak. Dan memang dua pengacara kondang ini cukup terkenal karena sangat kontroversial dalam setiap urusan hukum yang mereka tangani. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana mereka memberikan klarifikasi yang kadangkala membuat kita rasa lucu, menjadi tersenyum sendiri akibat dengan ucapan atau pernyataan mereka yang sepertinya orang yang kurang paham hukum, padahal mereka adalah seorang lawyer. Namun itulah kenyataan yang terjadi, dan untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan dan ikuti apa saja komentar mereka dalam bentuk klarifikasi terkait dengan tindakan yang sudah mereka lakukan. Mari kita ikuti video-videonya. Itu kan yang kalian lihat netizen, yang WA saya ratusan yang beri dukungan moral ke saya. Kalian tahu ya, dari Papua ada dukungan, dari Banten ada, oke, dari Cirebon ada, oke, dari Sulawesi Tengah ada, dari Malaysia ada yang simpatisan. Bahkan ada ulama yang mendoakan saya khusus secara batin agar saya selamat, ada. Dan itu saya beritahu keluarga saya. Jadi begini, kredibilitas. Masa iya jatuh kredibilitas saya gara-gara ini? Yang jatuh tuh Hotman, mentalnya nggak ada, nyalinya nggak ada. Itu dia. Nah, terus satu lagi tuh, kalian ngapain wawancarai yang namanya Farhad Abbas? Diwawancara Farhad Abbas. Aduh, urusan ini. Si Bendo, kau Faisal. Untuk apa? Saya dengar suara kau. Bukan dulu pulang, Bang. Nah, jadi gini. Untuk apa? Gini loh. Yang nggak ada urusannya dengan dia, ngapain ditanya? Kalian nampaknya itu mau mengadu kan? Ini pas musuh Rasman, bikin Fitra Ramadan. Fitra Ramadan siapa? Farhad si manusia Bendo. Wawancara terus di belakang kitchen set. Udah saya bilang, kalau kau kaya, mana kantor kau? Maksud saya, ngapain dia komen? Suruh tangkap Rasman, tangkap istrinya. Apa urusannya istri saya ditangkap di urusan ini?
Mereka marah, mereka komplain, anak saya komplain, saya diperlakukan begitu. Kan kau cemburu karena bini kau nggak ada gitu. Maka saya bilang, untuk apa kalian tanya dia? Ya, saya minta close lah itu, tutup itu, nggak perlu dikomen itu. Hah? Barbar itu. Nah, saya terima kasih satu kepada LQ Lover, pimpinan Ibu Peruci dari timnya almarhum Alvin. Mereka support saya terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Bang Hercules yang bantu saya untuk jaga. Saya terima kasih dengan Forum Batak Intelektual yang juga bantu saya. Saya terima kasih juga kepada tim pembasmi yang juga bantu saya. Bukan karena saya takut, enggak. Tapi jaga-jaga boleh dong. Kalian lihat tuh postingan Adinda Sunan Kalijaga. Itu baru keren. Dia buat di situ. Siapa yang setuju sidang Hotman dengan Rasman dibuka secara umum? Ada. Kemudian dia datang. Lihat kemarin. Dia dengan Ferry juga datang, Hani dengan istrinya juga datang. Dia pingin lihat. Nah, itu bisa kita lihat. Orang minta ini dikomentari, dilihat apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga sebegini heboh kasus ini. Urusan si perempuan yang bernama Hikrim Hakim, urusan melon ke melon ini, satu udah megang melon, bilang keras, satu lagi katanya saya mau nengok-nengok melon, kan belum sempat nengok melon, baru minta nengok melon saya. Tapi ada orang udah nengok melon, dia dipegang lagi melonnya, dibilang keras. Saya nggak ngerti saya melon keras dengan melon nggak keras. Bang, Bang, Nikita juga beri komentar Bang. Terus Ya, namanya dia sakit hati ke saya. Ini saya info baru ya, saya baru di WA dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa sudah dikirim SP2HP, sudah pengembangan hasil penyelidikan bahwa satu, visum sudah diterima, maaf, hasil visum dokter yang memisum segera dipanggil. Yang kedua, pemanggilan terhadap suratnya baru saya terima. Baru yang ketiga, jelasin soal kemarin kan rame nih Bang soal terkait Bang Firdaus sendiri naik ke meja. Ini kan penuh kontroversi terkait hal itu, banyak yang juga kok pengacara kayak tidak pantas gitu Bang, banyak netizen yang bilang seperti itu. Mungkin tanggapan Abang seperti apa? Begitu. Apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes atas tindakan ketua majelis dan anggota majelis yang memutus secara sepihak bahwa persidangan itu akan berlangsung secara tertutup. Sementara kalian sendiri tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Nah, pada saat yang bersamaan setelah selesai, saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya harus minta izin. Yang mulia, saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang tahu Hotman. Bukan saya pukul, bukan saya tendang. Saya bilang, Hotman, saya tahu kita perang di pengadilan ini buka-bukaannya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar dari depan sana, didorong. Nah, terkagetlah tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar. Menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, tapi rame ada 10 lebih dari saya. Wawancara dia. Spontanitas. Begitu dia sudah terkendali, disuruh dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa? Kami minta diganti. Dan itu juga lama diganti. Nah, Hotman itu, dia kan punya banyak bawa bodyguard. Saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur dan dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan.
Ya, kritik saya. Nah, ketika saya ini dengan majelis hakim, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan. Nah, saya memang udah mau ngomong, itu aja. Jadi nggak ada di situ namanya penghinaan. Dan ingat, kalian ini ya, kalian tidak tahu persoalan masalah apa yang sesungguhnya. Makanya datang. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan Ikrimah itu ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Nah, kalau ada, emang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongan, Ikrimah ini pengakuan, ini BAP, ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Ikrimah, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Razman. Kan persidangan gunanya apa? Mencari kebenaran material, dan itu butuh kesaksian dan pendalaman yang komprehensif, yang sempurna, pendalaman yang paripurna, supaya ketika hakim memutus dia benar-benar representatif dan untuk keadilan yang sesungguhnya. Itu saja. Jadi nggak ada, jangan dilebay-lebaykan. Dan besok kami terkait hal ini, di samping kemarin tim saya sudah mengirim surat ke Ketua PM, ada tanda terimanya, kita minta diganti hakimnya, minta di live-kan dan terbuka untuk umum, untuk masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan kasus narkoba, bukan kasus bunuh orang, bukan kasus perkosaan anak di bawah umur, bukan juga korupsi. Ini kasus remeh-temeh, bos. Dari sejak awal saya sudah curiga ini dikriminalisasi. 10 Mei 2022, baru P21 itu 2 tahun. Bayangin ya, 2,5 tahun baru P21. Ada apa? Nah ini semua nanti akan saya rangkai. Ada jasa yang bertemu saya mengatakan bahwa ini tidak bisa menjadi masuk unsur, tiba-tiba jadi masuk unsur. Nantilah saya akan buka itu, ada fotonya, saya simpan itu. Di mana kau bertemu dengan saya akan sampaikan. Saya ini membela hak saya sebagai seorang lawyer, dan saya akan tegak lurus untuk itu. Begitu. Dengan adanya tragedi kemarin kan, ini kan abang yang nyamperin Bang Hotman itu kan ada pujian dan hinaan. Ada nggak pelanggaran nyamperin? Boleh kan saya samperin? Kalaupun saya nggak senang sama dia, nggak senang sama saya, kalau saya samperin kenapa? Yang nggak boleh pukul, menganiaya itu nggak boleh. Saya samperin dia. Tapi bang, mungkin kemarin kenapa sih nyamperin gitu bang? Tujuan abang? Saya udah minta izin ke hakim sebelumnya. Ada minta bang, yang mulia saya ingin ngomong, tapi langsung ke telinga Hotman. Gak dikasih izin sama hakim, karena hakim lagi menjalankan fungsinya memimpin sidang. Setelah hakimnya men-skor sidang, ya saya datangi Hotman, saya samperin. Saya bilang, sehat? Sehat kau? Kemudian siap-siap kau ya perang, kita adu data, buka-bukaan di sini. Itu doang, tiba-tiba datang. Datang 2 orang dorong-dorong saya, ya terkejut tim hukum saya Firdaus. Ini meja tinggi segini, tentu dia nggak bisa jalan keluar bantu saya, diloncat. Itu doang, nggak ada yang lain. Oh jadi Bang Firdaus sampai naik ke atas bangku itu hanya untuk keluar dari kerumunan itu ya bang? Ya untuk menurut supaya saya jangan dianiaya. Kan saya nggak ada ngapa-ngapain, justru saya yang didorong-dorong kan. Nah itu kenapa perilaku hakim yang tidak adil. Saya tanya kalian, apa keberatannya kalau sidang itu terbuka untuk umum? 3 kali sidang sebelumnya terbuka untuk umum. Tapi hakim ini arogan. Kalian tahu kan 3 sidang itu saya mengalah terus. Di awal-awal itu kayak sampai kami kasih gelar dia, ibu guru. Kami melihat guru yang ini ketat banget. Bayangin ya, saya tinggal di Jakarta Selatan, di Ciganjur. Saya harus naik mobil ke Jakarta Utara, selatan ke utara bro, 1,5 jam udah kayak peluru. Saya bilang ke hakim yang mulia, boleh nggak ditunda 30 menit? Jangan jam 10.30. Wih, tidak bisa. Tidak bisa. Bahayanya itu loh. Majelis yang memutuskan. Saudara terlambat. Tidak patuh. JPU. Keluarkan penetapan. Tangan yang harus keluar. Saya ini kayak baru mahasiswa. Terus saya diklat organisasi. Bentar-bentar atau saya ini jadi militer. Bingung saya. Sidang di mana-mana kami marut-marut dalam hati saya. Aduh.
Di awal tim saya udah nonton, termasuk Firdaus. Saya larang, jangan benturan dengan jaksa, jangan benturan dengan hakim. Itu saya peringatkan. Kalau tidak saya akan ganti saudara jadi tindakan. Sampai banyak yang merajuk, tapi saya usuk kepala kalau hakim pun hari ini harus diawasi, termasuk peran media. Dan saya ingin buka, siapa yang lihat melon, siapa yang megang melon. Oke? Bang, nanti langkah selanjutnya apa bang? Sidang selanjutnya. Tak bilang ini tahu-tahu udah datang terlambat lagi. Terus saya ingatkan brand media ya, saya ini kan paling kooperatif. Mau beritanya jangan miring, tegak lurus saja. Ya. Apa pertanyaanmu, Faisal? Langkah nanti gimana bang untuk menghadapi sidang nanti tanggal 20? Ya langkah kita siap semua. Kita lihat aja Mahkamah Agung bagaimana sikapnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara KPN bagaimana sikapnya, KY bagaimana, sudah kita udah masuk semua. Dan besok saya info kalian semua media, kami tim hukum akan preskon di kantor saya besok hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 13 WIB on time. Ya, karena besok kita on time. Bang, pertegas saja bang yang masalah Bang Firdaus yang akhirnya naik meja. Pada saat itu artinya memang sidang masih berlangsung atau tidak ada contempt of court, tidak ada penghinaan peradilan, tidak ada yang menghina peradilan, tidak ada yang menghina ruang persidangan, tidak ada yang menghina hakim. Itu sudah diskors. Jadi kalau sudah diskors, maksudnya apa? Berarti udah gak ada masalah kan? Apa yang mesti dijaga di sini? Kalau tahu-tahu saya datang yuk baik-baik dikajak terus dia loncat, apa yang salah? Ada hakim dia loncat ke meja baru lain cerita. Enggak, jangan digiring-giring. Kalian gabung aja deh, biar langsung jangan lagi pertanyaan. Saya nggak bisa lagi 2 kali. Ya soalnya ini dari TV One tadi, saya mau live lagi. Ini lagi. Jika mungkin permintaan ganti majelis hakim tidak dipenuhi, seperti apa? Ya kita lihat saja, kan surat kami ini bahwa sudah menjawab. Kita lihat aja, kita lihat aja. Yang penting seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa yang kami minta itu pantas, wajar, dan patut. Justru hakim yang inkonsisten di awal dibuka dengan terbuka untuk umum, 3 kali sidang, boleh live, sekarang kok tidak. Dan hakim itu bukan malaikat, dia cuma seperti disamakan malaikat yang turun ke bumi, orang yang paling jujur. Sekarang saya tanya, apa semua hakim jujur? Apa nggak belajar dari kasus Ronald Tanur, Zarof, satu Telo? Apa nggak belajar juga dari pihak penegak hukum lain, kepolisian banyak juga yang ditangkap? Suap, pemerasan, bagaimana pula dengan kejaksaan juga ada yang bermasalah. Bagaimana dengan KPK juga, bagaimana dengan pengacara juga banyak. Nah yang poin-poin yang ini semuanya adalah harus menjadi perhatian yang serius. Kasus ini harus diurai dengan terang benderang untuk dapatnya kepastian hukum, supaya orang tahu kalau Rasman dibilang mau lihat melon, tapi ada pengacara yang udah megang melon, melonnya dia bilang keras, tidak sesuai dengan aslinya. Kita kan mau tanya, aslinya melonnya si dia itu bagaimana sih? Bisa dibedakan mana melon asli sama melon gak asli? Kan gitu. Gimana sih kalau orang mau minum sesuatu gitu? Gimana sih caranya gitu? Tapi ingin tahu juga kan? Kita mau tanya itu. Itu saja poinnya. Jadi enggak. Nah jadi menurut saya siapa yang harus dipersalahkan di persoalan? Iya majelis. Dia yang menimbulkan kegaduhan, dia yang tidak konsisten. Dan, baik, Bang Rasman. Apakah kita harus membiarkan seperti ini? Ini adalah pelanggaran yang serius kepada hakim. Makanya kami minta diganti. Kenapa? Karena tidak netral, karena tidak profesional, karena merugikan saya. Dan kasus ini kasus apa? Bang Paris juga kan kadang kayak cewek di mulutnya. Ya beraninya di luar. Kalau di medsos saja gua udah garang-gagam. Selamat malam, saya Hotman Paris. Di persidangan kemarin kayak ayam sayur, kan lihat videonya kan kayak ayam sayur kan? Ngeliat muka gua nggak berani nunduk gini, kayak ayam sayur. Gua bilang lu pengacara, laga lu ngomong sana kemari internasional, tapi ketemu gua kayak ayam sayur di pengadilan.
Tapi giliran keluar dari pengadilan gagah lagi. Hei, tolong Bapak Menteri, tolong nih Firdaus cabut SK-nya. Nah, apa urusannya sama SK gua? Kalau lo sanggup ya debat dengan gua, ayo kita mainkan. Ngapain ngurusin urusan pribadi gua? Nah iya tuh, itu kemarin juga setelah. Ya, kalau masalah di meja itu, kalau dalam pembelaan secara terpaksa, ya kan, itu hal biasa dalam pembelaan. Ada pasal-pasal yang menerangkan tentang itu, apalagi saya ada lapisan hukumnya, yaitu surat kuasa. Bagaimana kita bisa melakukan pembelaan, tindakan yang harus kita lakukan ketika membahayakan posisi klien saya, ya kan? Bagaimana itu on rehmatif overhead pejabat publik, ya kan, atau pejabat yudikatif itu dilakukan secara sengaja, ya, mengintimidasi dan mempersekusi klien saya. Sorry, gue kecapean dari pagi di wawancara terus bahasanya sama, jadi gue kecapean banget. Jadi gitu loh, bagaimana mempersekusi klien saya sehingga klien saya ini merasa diintimidasi dan dianiaya. Gitu. Di dalam persidangan itu jelas kok klien saya dianiaya oleh dua orang itu yang nggak jelas siapa dia, surat tugasnya mana, ya kan? Mereka menganiaya klien saya tanpa izin. Itu juga akan saya permasalahkan. Saya mau buat laporan polisi kok terhadap dua orang itu. Saya juga mau laporkan jaksa yang bergebrak itu, yang saya bilang jaksa konyol itu, jaksa Toto datang marah-marah ke saya, gebrak meja saya. Maksudnya apa dia dengan kalimat-kalimat kasar menggebrak meja saya? Gitu. Jadi ya itulah yang saya bilang tadi. Saya naik ke naik ke meja itu spontanitas karena awalnya memang saya kan udah mau balik ketika hakim bilang ya udah tanggal 20 dilanjut lagi. Tok. Ya kita balik lah bebenah. Saya lagi balas WA, lagi lihat handphone, tahu-tahu klien rekan saya ini di samping pada ribut tunjuk-tunjukkan. Saya lihat Bang Rasman lagi digini-giniin gitu. Copot. Bang Rasman lagi digini-giniin gitu. Entah diapain sama tuh cowok, ya kan, digini-giniin, cekek atau apa, tapi saya lihat dari depan itu dianiaya gitu. Nah itu yang saya mau buat laporan polisi besok di Mabes Polri gitu. Tapi kan ini banyak berpandangan sebagai lawyer kan, dan ini mencerdaskan pengadilan dari zaman terjadinya di suatu tempat itu ya ruang atau tempat perlindungan masyarakat tentang keadilan. Gimana Pak? Yang mencederai duluan siapa? Yang mencederai dulu kan tindakan ulah daripada dua orang itu yang pakai kartu Mahkamah Agung, itu mencederai. Mereka tahu kami sebagai pengacaranya, kuasa hukumnya, kenapa nggak izin kami dulu mau melakukan tindakan terhadap klien kami, ya kan? Yang kedua, jaksa-jaksa itu teriak-teriak, ribut. Maksudnya apa ribut-ribut? Sementara kami ini sebagai rekan hukumnya, tim hukumnya Bang Rasman, santai-santai aja di meja, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang ini, gitu loh. Ada juga yang teriak karena tidak berkenaan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh dua oknum pegawai pengadilan itu. Kita tidak terima itu karena itu bukan PAMDAL. Kalau PAMDAL kan pasti ada juknisnya, gitu loh. Kalau PAMDAL itu pasti juklaknya jelas, juknisnya jelas, seragamnya jelas, tulisannya PAMDAL. Kalau ini kan PAMDAL bukan mengambil tindakan. Kalau memang itu dikatakan PAMDAL, emang ada SOP PAMDAL harus menganiaya klien orang. Ada SOP-nya. Kalau nggak ada jangan lakukan itu penganiayaan bos, gitu loh, gitu. Dan emang ada hakim itu boleh curang, emang ada hakim itu boleh maki-maki pengacara yang sedang membela kliennya dengan kalimat yang kasar, dengan gestur tubuh yang tidak pantas begini-gini. Nggak boleh itu, ini ketua MA justru harus pecat hakim ini, nggak boleh lagi beracara, nggak boleh lagi hakim ini memimpin sidang. Karena hakim itu mediator, bukan penentu, mediator, ya. Mediator dalam satu perkara, tetapi bisa juga menjadi eksekutor apabila sudah ada proses yang memang benar-benar sesuai dengan KUHP. Kalau proses administrasi di awal udah ribut-ribut begitu, ya dia seakan-akan mau cepat-cepat memenjarakan Rasman dong, Bang Rasman. Itu. Oke. Tapi arogansi masyarakat berpandangan sendiri Bang, yang abang juga penegak hukum bisa menempatkan dengan emosi spontanitas apapun yang abang berstatement. Abang juga banyak berpendapat bahwa itu dipertanyakan dengan status abang atau sekolahnya sendiri. Gimana Bang? Sekolah apa? Ya sekolah hukum saya bisa dilihat, dicek. Sekolah.
Kalau nggak sekolah mana bisa jadi pengacara? Gitu loh. Rasman yang udah dituduh ijazah palsu buktinya di SP3 sama polisi. Mau ngapain lagi bahas sekolah? Sekarang bahas masalah sawah. Sawah sepetak siapa yang garap itu aja. Ngapain meluncur kemana-mana? Hah? Kebiasaan buruk seperti itu nggak usah lah dimunculkan lagi. Gitu. Dikit-dikit cari kesalahan, dikit cari. Nggak usah kayak gitu, cemen. Ayo dong, dalil-dalil hukumnya keluarkan. Kita debat secara akademis gitu loh. Halo. Ada oknum pengacara yang selalu teriak-teriak minta tolong kepada kolega-koleganya dan teman-temannya. Oknum pengacara ini terkenal sekali pemain sabun di wilayah hukum. Ya, otak kosong tapi duit jalan. Ingat. Ini harus dibongkar. Kasus sepele bisa diperiksa di Mabes Polri. Ya. Kasus sepele bisa diperiksa di Mabes Polri dan seluruh tatanan hukum hancur gara-gara permainan ini. Saya menduga ada permainan besar di sini dengan mengatasnamakan pengacara petinggi. Sedikit-sedikit bawa nama petinggi, sedikit-sedikit bawa nama petinggi, seakan-akan semua bisa dikangkangi oleh dia. Hukum bisa diatur oleh dia di Indonesia ini. Kalau begini terus hancur negara ini. Kasus remeh-temeh Undang-Undang ITE pasal 27 diperiksa di Mabes Polri. Ada apa? Kasus remeh-temeh, kasus pencabulan, ya, kasus pencabulan yang harusnya dibuka, kasus mesum yang harus dibuka secara gamblang di media sosial, tapi ditutup-tutupi dengan memframing, menyalahkan pengacara lawan yang naik ke atas meja karena membela kliennya yang dipersekusi dan dianiaya. Ada apa dengan hukum Indonesia ini? Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, singkirkan, bersihkan negeri ini dari mafia hukum, dari tikus-tikus mafia hukum di sekitar Bapak. Bapak bersihkan dulu di sekitar Bapak dari mafia-mafia hukum seperti ini yang berngatasnamakan pengacara. Pengacara ini sudah meresahkan dan sekali-sekali harus dibersihkan. Ya. Kalau memang teman-temannya di kubu Bapak itu menjabat sebagai menteri atau wakil menteri, bersihkan Pak. Perbaiki bangsa ini Pak. Masih ada waktu panjang Pak. 100 hari asta cita program Bapak Prabowo harus segera dilaksanakan. Bersihkan kubu Bapak, kabinet Bapak dari tikus-tikus got seperti ini. Ada pengacara, otak kosong, tapi bisanya hanya main duit, main sabun. Ini terkenal sekali di kalangan pengacara. Dan ini harus dibongkar. Ada apa dengan proses hukum yang sedang berjalan? Tolong Bapak, Pak Prabowo Subianto, mohon didengarkan keluhan kami. Jangan sampai ke depan orang kaya melapor ke Mabes diterima, walaupun dengan pasal yang remeh-temeh Pak. Tapi sementara orang miskin, orang bawah, orang kalangan biasa melapor ke Mabes ditolak karena alasan katanya harus ditangani oleh Polres atau Polda maksimal, kalaupun ada atensi. Ya, harusnya undang-undang ITE ditangani oleh Polres, Pak Prabowo. Kenapa ini bisa ditangani oleh Mabes Polri? Ada apa ini Pak Prabowo? Tolong periksa ini tubuh Mabes Polri. Ada apa hakim tidak adil kepada klien kami? Tolong Pak Prabowo bersihkan Indonesia dari mafia hukum. Terima kasih. Makanya saya datang, saya pegang baunya. Hotman, siap-siap kau ya, kita buka-bukaan di persidangan ini. Itu. Saya mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada Hotman. Nah, yang disampaikan Pak Rasman adalah, Hotman, kau siap-siap. Kau siap-siap, kami akan gempur kau. Itu aja menyampaikan itu. Tiba-tiba dinyatakan ini harus tertutup dengan dalil yang tidak mendasar, karena katanya ada tindakan-tindakan asusila, kan gitu. Saya mau tegaskan, tindakan asusila yang mana gitu. Ini kasus pencemaran nama baik gitu. Pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1, pasal 310 KUH pidana 311 gitu. Artinya tidak ada perbuatan-perbuatan yang terhadap pelecehan gitu. Saya mau tegaskan terlebih dahulu
Jadi secara undang-undang ketentuan peradilan dalam KUHP dan juga peraturan nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 13, ini dulu dasar hukumnya, menerangkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ditentukan hal-hal lain menurut undang-undang, kan begitu. Lalu kemudian pengecualian ini diatur di dalam beberapa peraturan, kan begitu. Misal dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang tata usaha negara, nah itu dikecualikan. Apabila perkara yang disidangkan tentang keselamatan negara, maka itu harus sidang tertutup. Dan kemudian tentang Undang-Undang Peradilan Agama, apabila perkara perceraian, itu sidangnya harus tertutup. Nah, kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Militer dan Perkara Anak, pasal 141 ayat 2, dinyatakan jika kasusnya anak di bawah umur, itu juga dapat dinyatakan sebagai sidang yang tertutup. Dan dengan catatan juga ada perbuatan asusilanya. Nah itu, tapi kan dalam perkara ini tidak ada. Bagaimana seorang terdakwa, yang dalam hal ini adalah Pak Rasman, bisa melakukan asusila kepada Hotman Paris? Ini kan nggak ada hubungan gitu. Nah harusnya hakim itu tidak boleh serta-merta menetapkan ketetapan bahwa sidang itu ditutup gitu. Yang buat ricu tadi, nah ini poinnya. Yang buat ricu tadi, kami kan tadi mengajukan keberatan. Nah, hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu, malah menekankan saya yang berkuasa di sini, saya yang menetapkan, kalian ikut aturan saya. Saya perintahkan sidang harus dilanjut dengan ketentuan tertutup. Gitu. Tadi kami coba menyampaikan argumentasi hukum. Nah, hakim langsung potong. Poin ini sebenarnya tadi awal mula keributannya. Baik, nah gini, ini kita harus melihat secara utuh. Kejadiannya bagaimana sih sebenarnya? Nah, itu kan tadi konflik dengan hakim. Kemudian hakim menyatakan sidang diskors. Untuk perintahnya, jaksa mengamankan peradilan, mengamankan terdakwa, baik Iklim Hakim dan juga Pak Rasman. Nah, ketika sudah ditutup, hakim sudah keluar, Pak Rasman mendatangi Hotman. Saya mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada Hotman. Tidak ada niatan memukul, seperti yang diposting Hotman hari ini. Pak Rasman membisikkan kepada Hotman, dan itu tadi di awal juga Pak Rasman meminta izin sama hakim. Walaupun hakim tidak memperkenankan di dalam peradilan. Nah, yang disampaikan Pak Rasman adalah, Hotman, kau siap-siap. Kau siap-siap, kami akan gempur kau. Itu aja menyampaikan itu. Nah, kemudian adalah pihak dari, kami nggak tahu siapa, karena pakainya pakaian biasa, pakaian preman. Nah, itu langsung lari menerjang Pak Rasman, mengamankan Pak Rasman gitu. Bahkan kami lihat itu ada tangannya gini ke leher Pak Rasman. Nah, itulah tadi advokat Firdaus menyatakan bahwa ada penyerangan terhadap Pak Rasman. Dia itu mau membela Pak Rasman di situ sebenarnya. Oke, Bang. Hotman tahu tadi baca bahasa siap-siap. Kami akan tanya dan kami akan gempur pertanyaan. Tidak, siap-siap karena kami mau bertanya terhadap dia. Dan kami sudah siapkan banyak pertanyaan. Gitu. Bahkan kami sudah menyiapkan beberapa bukti. Baik bukti elektronik, bukti surat, dan ada beberapa bukti video. Yang itu adalah pernyataan Iklimah dan juga Hotman gitu. Artinya ini akan kami adu tadi rencananya. Itu poinnya. Bang, tapi tanggapan Hotman tadi sama Rasman tadi seperti apa, Bang Rasman? Ada tanggapan ngomong? Tidak ada tanggapan. Hotman diam aja. Seperti biasa. Beberapa kali memang kami sering jumpa dengan Hotman dan Pak Rasman sering berbisik begitu. Hotman diam aja. Bahkan dulu waktu sempat viral-viral pernah mau adu tinju kan, Pak Rasman pernah diundang kan. Ada promotor yang mau memperakarsai antara Hotman dengan Pak Rasman. Nah itu juga beberapa kali Pak Rasman menyampaikan itu, tapi nggak ada yang berani. Hotman tidak berani. Bang Firdaus sempat naik ke atas meja, itu insidennya seperti apa, Bang? Mungkin seperti itu tadi yang saya sampaikan. Pak Firdaus itu naik ke atas meja, itu refleks. Dia mau menyelamatkan Pak Rasman. Karena ada dua orang yang menyerang dia.
Itu sebenarnya sebagai kuasa hukum, saya pikir itu adalah hal yang wajar karena memang posisi Pak Firdaus ini kan ada di tengah. Kalau dia mutar dulu itu akan lamban, makanya dia berusaha untuk dari atas meja gitu tadi. Cuman dia teringat ketika di atas, oh ini salah, jadi dia mundur lagi kan begitu. Itu sebenarnya poinnya. Bang, agendanya ke Polda ini ada apa bang? Laporin atau gimana? Enggak, agenda ke Polda kita cuma silaturahmi sama orang abang aja. Kemudian hasil sidang tadi apa bang? Gimana bang? Hasil sidang tadi Hasil sidang tadi itu ditunda sampai dengan tanggal 20 dengan agenda diulang. Nanti akan pemeriksaan korban lagi. Nah, kemudian gini, ini juga yang terbaru bahwa saya ini baru pulang dari Mahkamah Agung, Bawas, dan juga ke Komisi Yudisial. Hakim tadi tiga-tiganya itu sudah kami adukan ke Mahkamah Agung dan juga ke KY, kan gitu. Ada 3 poin permintaan kami di situ. Pertama, penetapan tentang sidang tertutup itu harus dicabut karena tidak berdasar undang-undang. Yang kedua, hakim harus diganti karena memang sejujurnya sejak awal persidangan kami merasa ada sesuatu yang janggal dari hakim ini. Tadi kami coba untuk tenang dan mencoba untuk tidak terbawa emosi. Dan yang ketiga, kami meminta kepada KY dan juga Mahkamah Agung untuk memerintahkan stafnya atau jajarannya untuk mengatensi perkara ini. Bahkan kalau bisa, ada pejabat dari Mahkamah Agung itu yang setiap persidangan melihat dan hadir gitu. Supaya ini sesuai rule of law-nya gitu. Sesuai aturannya. Tapi bukannya di dalam persidangan itu memang hakim yang menentukan ya dalam persidangannya seperti itu? Begini, antara hakim, pengacara, dan jaksa itu azasnya adalah equality before the law. Kita semua sama di hadapan hukum. Oke. Dalam posisi hakim, dalam jabatannya, dia itu memimpin persidangan. Ya kan? Dia itu mencari fakta-fakta hukum. Untuk keyakinannya, apakah seseorang ini dijatuhi hukuman pidana atau tidak gitu. Hanya itu, dia memimpin jalannya persidangan, bukan serta-merta. Karena semua ada haknya, di undang-undang diatur. Kuasa hukum punya hak, terdakwa punya hak, jaksa punya hak, hakim juga punya hak. Dan begitu. Itu sih poinnya. Oke, teman-teman semua. Jangan terlalu setting mengajarin Hotman ya. Mana Hotman? Jago ini gue. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi Pak Presiden jangan mau ya. Bapak datang ke pesta diumumkan 3 jam lah ini klien saya itu presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan buktikan bahwa hakim tidak bisa diintervensi karena saya yakin Pak Presiden orang lurus. Setuju. Kami tidak ingin perkara ini dimasukkan dalam polisi. Ini bukan tawuran. Ini pakai logika ya. Tidak ada polisi di kaca. Polisi itu saya yang pasang banan. Ini patut diduga ini semua settingan. Ya. Karena memang pelapornya Hotman Paris. Bayangkan dari mulai pelaporan di Mabes Polri, ya kasus remeh-temeh di BAP-nya di Mabes Polri. Bayangkan. Hampir 3 tahun. Ya. Lalu pengadilan begini rupanya. Cuak-cuak. Jadi ternyata terbalik semua. Saya jelaskan bahwa kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Ya, tapi tadi dibuka sidangnya mulai jam 10 lebih 30 menit sampai jam 11 dibuka. Kemudian Ketua Majelis Hakim di awal itu menjelaskan kepada terdakwa, penasihat hukum maupun kepada Pak Jaksa. Intinya bahwa salah sebagian anggota itu kan lagi berhalangan lagi, sehingga diganti oleh hakim yang lain. Dan itu pakai penetapan ya, untuk sementara saja selama
melaksanakan dinasnya selesai. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ini kan agenda menurut saksi. Tadi saksi dihadirkan sama Pak Jaksa 3 orang. Termasuk salah satunya adalah saksi Hotman Paris atau saksi pelapor. Setelah dicek satu-satu identitasnya, kemudian sudah dilakukan penyimpangan Ausian itu. Kemudian pelapor ini kan diperiksa yang pertama kali. Ya, setelah diperiksa identitasnya, kemudian disumpah, kemudian Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena saya dengan tidak sengaja ya itu naik meja karena melihat klien saya itu udah dikelilingi sama jaksa sama orang-orang yang pakai batik itu gitu. Saya nggak tahu kapasitasnya orang pakai batik itu apa. Tahu-tahu menganiaya klien saya ya, mendorong dan menganiaya secara bersama-sama di ruang persidangan yang terhormat. Harusnya mereka itu meminta izin pada kami kalau mau melakukan hal-hal apapun terhadap klien kami, karena kami kan kuasa hukumnya. Tidak semerta-merta mereka melakukan opremah ya terhadap klien kami. Tindakan opremah ini kan tidak dibenarkan. Non-rahmatik over has that kan gitu. Artinya beliau adalah petugas pemerintah, entah itu apa namanya, tidak jelas juga maksud dan tujuannya apa, tapi dari gestur, dari cara beliau itu katanya sih melerai ya, itu nggak seimbang gitu loh, nggak adil, karena klien kami dianiaya sementara si Hotman dilindungi kan gitu. Jadi ini nggak adil, nggak bisa dibenarkan dalam undang-undang. Ini masuk dalam pasal 170 KUHP, penganiayaan secara bersama-sama, dan ini akan saya ambil tindakan hukum terhadap orang yang pakai batik 2 ini, apapun dalilnya dia. Apalagi dia memakai kartu lambang Mahkamah Agung atau pengadilan, lebih parah lagi gitu loh. Kalau seandainya dia bukan PAMDAL, lebih parah lagi dia. Bukan PAMDAL kok ikut campur mengamankan ruang persidangan. Kan di dalam peraturan Mahkamah Agung ya, itu udah dijelaskan bahwa ketika ada permasalahan yang ada di persidangan itu kan lingkup daripada PAMDAL. Kita ini sama-sama penegak hukum, masa kita tidak dapat keadilan? Gimana orang biasa? Ya, bagaimana rakyat biasa? Rakyat bisa mendapatkan keadilan, apalagi Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.